Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jose Ristan Prabowo dengan M163251006 dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2025 dengan kelasnya yaitu RK2. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai Learning Journal dari mata perkuliahan pemrograman dasar yang kami laksanakan pada 25 Mei 2026. Nah, sebelum itu, apa saja sih objektifnya? Nah, yang pertama, itu menjelaskan konsep dasar pointer sebagai variabel yang menyimpan alat memori. Lalu kedua, memahami dan mengimplementasikan penggunaan operator pointer seperti operat ini, simbol operator pointer, dan juga indirection pointer, lalu mampu menggunakan pointer untuk pengiriman argumen ke fungsi atau pass by reference, lalu mampu mengimplementasikan pointer pada array, serta operasi operasi aritmatika pointer dalam penyelesaian masalah pemrograman. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa saja sih aktivitas yang dilaksanakan pada hari itu. Nah, aktivitas atau kegiatan dilaksanakan pada Lab Komputer Kampus C Universitas Erlangga pada Senin, 25 Mei 2026. Nah, seperti biasa, kegiatan utama perkuliahan adalah mendengarkan ceramah atau lecture yang disampaikan oleh dosen teknik robotika dan kecerdasan buatan, yaitu Bapak Ali Ihsanul Kholy. Nah, penyampaian materi dilakukan melalui presentasi PowerPoint oleh dosen, dilaksanakan melalui pembelajaran interaktif dan praktik coding secara langsung. Jadi pembelajaran interaktif itu nanti ada tanya jawab, terus seperti menulis di papan tulis dan lain sebagainya. Lalu materi yang dibahas dalam kegiatan perkuliahan ini berfokus pada konsep dasar pointer pada programming C. Tujuan utamanya adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami pointer sebagai variabel untuk menyimpan alat memori serta mengimplementasikannya dalam pengolahan data pada program. Pembahasan materi meliputi deklarasi dan inisialisasi pointer, penggunaan operator pointer seperti ini, operator pointer dan juga indirection pointer, lalu pengiriman argumen ke fungsi melalui pass by reference, serta implementasi pointer pada array beserta operasi aritmatika untuk memanipulasi dan mengakses data secara lebih efisien, teman-teman. Nah, sebagai hasil dari mata perkuliahan ini, pada Senin 25 Mei 2026, kami diharuskan untuk melakukan pengerjaan 5 soal yang dikerjakan pada Learning Journal pada kali ini sebagai result dan evaluation. Nah, soal-soal tersebut, mungkin kalau teman-teman ingin melihat gambaran besarnya, nah, mungkin teman-teman ingin melihat gambaran besar dari soal-soalnya. Nah, sekarang kita akan bahas secara satu persatu, teman-teman. Ini mengenai pengaplikasian pointer, nih, teman-teman. Nah, pertama, untuk soal pertama, itu kita diharuskan untuk membuat suatu program untuk mencari sebuah huruf dalam sebuah kata. Kata diinisialisasi terlebih dahulu, lalu gunakan pointer sebagai untuk menunjuk eh, eh, counter gitu. Nah, jadi ini bukan input ya teman-teman. Jadi saya nggak masukkan kata anggap saja robotika gitu, nggak. Tapi saya melakukan inisialisasi kata tersebut langsung pada codingnya. Mungkin bila teman-teman bisa melihat di sini, saya untuk kelima coding ini saya tetap menggunakan library include Studio H, StudioH. Lalu untuk yang coding pertama bisa teman-teman lihat, saya menggunakan codingnya itu misal saya inisialisasi di awal gitu. Dan karakter mana yang ingin saya temukan itu adalah karakter T. Nah, objektifnya dari coding ini adalah ketika saya mengetik misalnya robotika dan oh sorry, ketika saya memasukkan kata robotika dan karakter yang ingin dicari misalnya T, di situ dia akan mencari apakah ada T. Bila ada T, maka statusnya akan ditemukan. Nah, bila ditemukan, maka eh, dia akan menghitung gitu. Jumlah huruf yang ditemukan itu berapa, misal satu atau dua gitu. Nah, kita gunakan while di sini. While kata PTR atau pointer apa namanya tidak ini operasi itu ya, operasi boolean ya. Di mana dia not artinya not em, apa namanya not slash null ini maksudnya sebelum dia mencapai huruf terakhir. Jadi program ini akan dilaksanakan selama dia itu tidak mencapai karakter paling akhir gitu maksudnya di sini teman-teman. Nah, lalu em, if kata PTR di sini tuh untuk em, apa namanya kalau karakter sekarang sama dengan huruf yang dicari, maka masuk ke kondisi jumlah plus-plus gitu. Jadi selama dia ada karakter gitu, anggap aja R, dia akan terus mencarinya dengan cara menjumlahkan gitu. Jadi dia akan bergerak apa namanya bergerak gitu, nambah jumlah temuan satu kali gitu. Dan di sini kita akhiri dengan apa namanya. Jadi kalau misalnya kata tersebut ditemukan, maka em, apa namanya dia akan langsung menghitungnya gitu. Jadi itulah sebabnya kita akhiri dengan menggunakan penggunaan if gitu. Di sini bila if jumlah itu lebih lebih apa namanya lebih dari nol, em, artinya dia itu huruf ditemukan minim sekali gitu. Kalau huruf ditemukan bisa dibilang minim sekali, maka tampilkan bahwa huruf ditemukan gitu. Jadi em, bila huruf ini ditemukan minimal sekali gitu, artinya em, anggap aja T gitu ya. T dalam robotika ditemukan gitu setelah O dan pointernya itu dia sudah menuju ke T, maka dia harus ngeprint bahwa huruf tersebut ditemukan gitu. Selama ada hurufnya, paling tidak ditemukan satu kali, maka dia akan langsung menemukan, maka dia akan langsung
bisa dibilang itu mencatat kalau huruf tersebut ditemukan gitu. Lalu em, else huruf tidak ditemukan. Artinya kalau misalnya emang dia hurufnya tersebut kurang dari satu, dia itu akan dicatat tidak ditemukan gitu teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk jumlah, ini untuk menghitung jumlahnya. Jadi dia akan apa namanya mencetak jumlah dari hurufnya gitu. Jumlah didapat dari mana? Jumlah didapat dari sini teman-teman. Karena kita udah inisiasi inisiasi jumlah yang awalnya nol dan dia akan terus bertambah seiring dia menemukan huruf tersebut, maka yang akan keluar nanti yang akan dicetak atau outputnya itu seberapa sering huruf tersebut ditemukan gitu. Lalu kita akan masuk ke soal nomor 2, teman-teman. Nah, untuk soal nomor 2 itu kita membuat suatu function untuk membuat setiap huruf awal pada suatu kalimat itu yang awalnya non kapital menjadi kapital gitu. Nah, sebagai contohnya seperti ini untuk outputnya, gambaran besarnya. Sebelumnya saya masukkan, jadi ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau ini fungsi untuk huruf kapital. Jadi misalnya nih, saya sudah inisiasi katanya itu, misal Tristan membuat robot gitu. Dan maka outputnya dia akan Tristan membuat robot, tapi setiap huruf awalannya dia itu kapital gitu. T-nya huruf besar, M-nya huruf besar, dan R-nya huruf besar gitu teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana cara kode ini bekerja? Yang pertama tentu saja ini inisialisasi karena tidak ada perintah untuk memasukkan output. Itulah sebabnya saya masukkannya di in main atau inisiasi saja, tidak menggunakan input output gitu. If kata PTR itu pointer dari katanya, dia apa namanya eh, lebih besar dari sama dengan A dan ini ada operator boolean lagi dia n, ini artinya n. em, Kapital PTR itu kurang dari sama dengan Z, yang artinya apa? Dia itu akan ngecek apakah huruf pertama adalah huruf kecil. Kalau iya, huruf itu akan diubah menjadi kapital gitu. Jadi itu karena huruf kan biasanya dari A sampai Z. Itulah sebabnya dia akan ngecek gitu, apakah huruf pertama itu dia bisa bisa dibilang eh, lebih kecil gitu. Maka kapital PTR itu sama dengan kapital PTR apa namanya kayak main gitu ya 32 gitu. Nah, artinya apa? Dia itu mengubah huruf kecil menjadi huruf besar dengan mengurangi ASCII sebesar 32. Ini sebenarnya teorinya lumayan panjang sih yang masalah ASCII ini gitu. Jadi tidak akan saya bahas terlalu dalam di video ini. Saya akan fokus ke pointernya saja, aplikasi penggunaan pointernya saja. Nah, lalu kapital PTR++ itu sama seperti tadi, dia tuh berguna untuk bisa dibilang memindah karakter ke berikutnya gitu. Jadi sama kayak tadi, misal kapitalnya di huruf pertama, kalau dia dikasih plus plus gitu, dia akan berpindah pointernya, mencari apakah ada huruf awalan lagi gitu. Nah, if kapital PTR, ini saya gunakan while apa namanya eh, kayak not gitu ya, while not ini strip apa namanya tanda miring nol gitu, maka artinya selama string belum habis maka terus periksa karakternya gitu. Jadi selama stringnya belum sampai di karakter paling akhir gitu, maka akan terus dicek gitu apakah dia itu masih memiliki huruf yang bisa diubah menjadi kapital atau enggak gitu. Jadi while apa namanya if kapital PTR dia lebih dari sama dengan A, n kapital PTR kurang dari sama dengan Z, n kapital PTR min satu ini ASCII-nya seperti tadi, kapital PTR sama dengan kapital PTR min 32. Jadi ini hampir sama kayak yang tadi ya fungsinya, fungsi if-nya. Jadi selama kapitalnya itu bisa dibilang atau huruf tersebut bisa dibilang saat ditunjuk oleh pointer itu dia masih merupakan huruf biasa, huruf kecil gitu, maka dia akan dikurangi 32 karena di ASCII dia itu berfungsi untuk mengubah huruf kecil menjadi kapital. Dan seperti biasa diakhiri dengan kapital PTR plus plus yang artinya dia itu akan terus berpindah gitu. Dia akan terus berpindah mengecek, dia akan terus berpindah mengecek apakah masih ada huruf yang bisa diubah gitu. Itulah sebabnya kita gunakan plus plus. Lalu printf sesudah, maka output dari sesudahnya adalah kata gitu. Kata ini merupakan kata yang sudah diolah terlebih dahulu tadi gitu. Jadi karena printf, kenapa kok dia berubah? Karena sesuai aturan C, dia sebelum diolah di codingnya ini, sebelum dia masuk ke fungsi-fungsi if dan sebagainya, dia itu akan dicetak sesuai dengan yang saya inisialisasi gitu. Sedangkan yang sesudah ini dicetak setelah diproses lebih lanjut. Seperti itu. Nah, untuk program nomor 3, yaitu buatlah program pointer yang melewatkan 4 variabel, yaitu variabel W, X, Y, dan Z ke fungsi yang tidak memiliki nilai balikan. Lalu buatkan keluaran nilai variabel setelahnya menjadi 3 kali lipat dari nilai sebelumnya gitu. Nah,
Untuk contohnya seperti ini. Jadi ada coding outputnya misal sebelum W 2 X 4 Y 6 Z 8, maka setelah dikali 3 karena balikannya menjadi 3 kali lipat, dia menjadi 6, 12, 18, dan 24. Nah, bagaimana bisa dibilang coding ini berfungsi gitu? Nah, di sini saya gunakan seperti biasa, saya menggunakan libraries stdoh sama seperti coding coding lainnya sebelumnya. Lalu void kali 3. Void kali 3 ini maksud void kali 3 ini untuk menginisiasi pointer dari W, X, Y, dan Z gitu. Jadi membuat fungsi bernama kali 3 untuk menerima 4 pointer integer gitu. Yang artinya fungsi akan mengubah nilai variabel asli. Fungsi ini akan bisa mengubah nilai variabel asli di luar fungsi gitu. Nah, Nah, di sini saya tulis kayak WPTR sama dengan WPTR kali 3 dan lain sebagainya. Itu artinya nilai yang ditunjukkan pada pointer tersebut, anggap aja WPTR, itu akan dikalikan 3. Nah, kenapa saya pakai tanda bintang ini? Yang artinya tanda bintang ini itu merupakan menunjukkan indirection. Jadi kalau pointer biasa hanya menunjukkan memori atau apa namanya, ya istilahnya memori gitu, lokasi lah, lokasi atau posisi dari suatu variabel atau suatu data, maka kalau kita menggunakan indirection atau tanda bintang, dia akan langsung menunjuk ke data tersebut gitu. Anggap saja di suatu memori saya menyimpan angka 5. Nah, kalau saya menggunakan operator pointer biasa, yang dia tunjuk dia adalah memorinya gitu. Sedangkan kalau saya menggunakan indirection, maka yang ditunjukkan itu adalah angka 5-nya. Seperti itu. Lalu in main tuh tentu aja tentu saja kita masuk ke apa namanya fungsi utamanya gitu. Ini awal dari programnya, di mana membuat 4 variabel bilangan bulat, yaitu ada W-nya sama dengan 2, X-nya 4, Y-nya 6, dan Z-nya 8 gitu. Lalu ini yang di print, print apa namanya yang di print karena dia sebelumnya, jadi sebelum diolah gitu. Sedangkan yang kali 3 itu seperti ini. Nah, kita menggunakan operator pointer untuk menuju ke pointer yang WPTR ini yang di atas yang sudah kita semua hitung dan kali 3, dan dia akan ngeprint hasilnya gitu. Misal W sama dengan W menggunakan ya operasi output biasa gitu. Sehingga itulah sebabnya hasilnya di sini W sama dengan 6, X sama dengan 12, Y sama dengan 18, Z sama dengan 24, dan return 0 seperti biasa, teman-teman. Nah, untuk program keempat, yaitu gunakan fasilitas pointer untuk membuat fungsi yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah kata dari masukan string oleh user gitu. Nah, ini sederhana bisa dibilang fungsinya dibanding yang lain, karena kita hanya perlu menghitung jumlah kata gitu, jumlah kata em, dari suatu kalimat yang diinputkan oleh user gitu. Nah, berbeda dengan tadi yang saya menggunakan inisiasi, di sini saya menggunakan input, teman-teman. Jadi misal, saya masukkan kalimat Jose Tristan Prabowo di sini, maka dia akan menghitung jumlah katanya, yaitu 3. Nah, untuk membuat output seperti ini, bagaimana caranya? Bisa teman-teman lihat pada codingnya. Nah, bisa teman-teman lihat. Seperti biasa, saya menggunakan stdoh untuk coding tersebut. Nah, lalu saya buat fungsi untuk mengubah jumlah kata dari string yang diberikan lewat pointer gitu. Saya gunakan fungsi in hitung char indirection kata pointer. Lalu apa namanya isinya ada in jumlah, artinya integer jumlah katanya yang diawali dari 0 tentu saja. Lalu jumlah huruf yang juga saya awali dari 0 untuk menjadi penanda gitu bahwa program sedang berada di dalam sebuah kata atau tidak gitu. Jadi maksudnya di sini anggap aja katanya itu adalah kata Jose gitu. Nah, di dalam sebuah kata Jose itu kan ada 4 huruf, Jose. Nah, huruf di sini yang saya maksud itu adalah em, di dalam apa namanya bisa dibilang itu merupakan ketika berada di dalam kata Jose ini, dia akan menghitung hurufnya gitu. Penanda apakah program ini sedang di dalam sebuah kata atau tidak gitu. Apakah dia di dalam kata Jose, atau diakah di dalam kata Tristan, atau dia di dalam kata Prabowo dalam konteks ini gitu. Jadi em, dia sangat binary. Dia keluarnya itu nol, nol itu belum ada dalam kata atau tidak berada dalam kata, dan satu yang artinya dia berada dalam kata atau enggak gitu. Jadi beda sama yang tadi yang diinisiasi nol agar dia bisa ditambah dan bergerak. Misalnya kata ini bisa dibilang binary gitu, yes or no. Nah, lalu while PTR, while kata PTR
ini menggunakan not lagi. Artinya seperti tadi saya bilang, ini belum mencapai akhir karakter gitu. Maka eksekusi if gitu. If dia menemukan em, spasi, spasi atau enter gitu, spasi atau enter, maka huruf sama dengan nol, yang artinya reset apa namanya reset nada kalau kita sudah berada di luar kata-kata gitu. Else atau selain itu, bila huruf itu dia sama dengan nol atau tidak tidak ada huruf sama sekali, maka em, tambah kita akan jumlahkan gitu kata kata PTR plus plus ya, kita akan menjumlahkan jumlah plus plus gitu. Yang artinya kalau sebelum berada di dalam kata berarti ini kita itu butuh apa namanya tambah jumlah kata satu gitu. Jadi untuk berpindah seperti biasa, seperti itu. Lalu untuk huruf sama dengan satu, ini huruf sama dengan satu artinya jumlah artinya tambah jumlah kata satu gitu. Nah, lalu eh, kata PTR plus plus ini digunakan untuk pindah ke karakter berikutnya. Returnnya jelas jumlah. Lalu kita menggunakan inisiasi main code-nya. Jadi kita menggunakan tipe data char, terus saya gunakan close dan open bracket. Itu ada dua saya masukkan 200 karakter gitu, sesuai prinsip char pada umumnya gitu. Karena char itu nggak bisa membaca satu kalimat, dia harus membaca jumlah karakter yang diberikan gitu. Nah, print printf masukkan kalimat, tentu saja ini main code-nya untuk apa namanya input dan output. Maka dia scanf kalimat, ini fungsi inputnya. Lalu char kalimat ptr char indirection kalimat PTR sama dengan kalimat. Nah, di sini maksudnya adalah pointer dibuat untuk menunjuk ke awal kalimat. Anggap aja di sini Jose gitu, di J-nya, Jose-nya. Lalu in hasil hitung kata kalimat PTR. Maka dia akan menghitung em, apa namanya? Memanggil fungsi untuk menghitung jumlah katanya gitu yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu printf jumlah kata itu adalah hasil. Hasilnya adalah hasil jumlah perhitungan jumlah kata yang ada gitu. Nah, sekali lagi jumlah kata dilihat dari seperti yang saya buat fungsi if-nya di line 8, dilihat dari adanya spasi dan juga enter, teman-teman. Kita sudah masuk ke penghujung soal, itu nomor 5. Ini fungsi yang bisa dibilang sangat sederhana, yaitu untuk menampilkan nama-nama bulan secara berurutan dari Januari sampai dengan Desember gitu. Kita membuat array sekarang. Kalau tadi kita fokus ke pointernya, sekarang kita akan fokus ke array. Nah, di sini kita pakai char, dan karena kita pakai array, maka kita pakai, nah itu setelah indirection bulan, kita menggunakan uh, close dan open bracket seperti itu, karena kita akan menggunakan array, dan dalam array-nya ini ada bulan Januari sampai Desember, ada 12 bulan ya teman-teman. Nah, di sini fungsi utamanya. For in i atau integer i sama dengan 0, i kurang dari 12, maka i akan terus ditambah. Jadi selama dia itu, ini loop ya, ini dia perulangan, dia akan mengulang dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan 11, teman-teman. Lalu dia akan printf printf bulannya gitu loh. Jadi em, bisa apa namanya, dia akan printf nomor urut dari bulannya. Jadi 1 sampai 12 gitu. Itulah sebabnya kita gunakan printf yang seperti ini gitu. Jadi yang pertama itu kita printf nomor dari bulannya, i plus 1 itu tadi. Dan yang terakhir itu adalah, kenapa kita harus menggunakan i plus 1? Karena kalau kita tidak menggunakan i plus 1, maka Januari ini akan diurutkan ini sebagai 0 gitu. Jadi kita makanya tambahkan 1. Karena fungsinya ini kan cuma dari 0 sampai 11 gitu. Kita tambahkan 1 agar 0 jadi 1, 2 jadi 1 jadi 2, 2 jadi 3, dan yang terakhir 11 jadi 12 gitu. Dan koma apa namanya, koma bulan open bracket close bracket i gitu. Yang artinya dia array-nya. Jadi itulah sebabnya kita saat print, maka bulan Januari sampai Desember itu sudah diurutkan 1 sampai 12. Seperti itu. Untuk pembahasan soal nomor 15 ini sekaligus mengakhiri video penjelasan pada kali ini, teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Jose Ristan Prabowo. Terima kasih.